Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Widya Novitasari. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar tentang pecahan ya. Pada kali ini kita khusus akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan biasa, pecahan campuran, desimal dan juga persen. Bagaimana menghitung penjumlahan dan pengurangan pecahan ini? Ayo kita simak penjelasan setelah ini, oke? Tapi sebelumnya, ada baiknya kalau kalian klik like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai yuk belajarnya. Nah, di sini penjumlahan dan pengurangan pada pecahan saya bagi menjadi dua. Ada yang untuk berpenyebut sama, ada yang berpenyebut berbeda, karena kita nanti mengerjakannya juga akan berbeda pula. Yang pertama, kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang penyebutnya sama. Nah, di sini sudah langsung ke contoh ya. Di sini ini sudah ada. Pasti kalian di sekolah dasar juga sudah pernah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Dan ini tinggal mengingat kembali. Perhatikan di sini ada 3/7 ditambah 2/7. Nah, di sini penyebutnya sama, yaitu 7. Jika penyebutnya sama, pembilang tinggal kita jumlahkan saja. 3 ditambah 2 yaitu sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5/7. Penyebutnya sama ya. Pengurangan juga begitu. Di sini ada 6/8 dikurangi 2/8. Nah, di sini penyebutnya sama, yaitu 8, sehingga pembilangnya tinggal kita kurangi. 6 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 4/8. Karena kemarin kita sudah belajar tentang menyederhanakan pecahan, maka kalau kita ketemu 4/8 ini masih bisa disederhanakan, yaitu dengan dibagi dengan bilangan yang sama antara pembilang dan penyebutnya. Nah, ini pembilang dibagi 4, penyebut dibagi 4, sehingga bentuk sederhananya yaitu 1/2. Sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama atau berbeda. Apabila kita ketemu penjumlahan dan pengurangan yang penyebutnya tidak sama, untuk menjumlahkan dan mengurangi, maka kita harus menyamakan penyebutnya. Menyamakan penyebut ini bisa dengan menggunakan KPK dari kedua penyebut itu, atau langsung kita kalikan penyebutnya. Ya, yang saya tuliskan ini langsung dikalikan ya. Penyebutnya ini ada A per B ditambah C per D, maka biar sama penyebutnya langsung dikalikan B kali D. Ya, kalau penyebutnya ini berubah, pasti pembilang juga berubah. Karena ini kita mendapatkannya dengan cara dikalikan, berarti ini langsung kita kalikan juga. Nah, yang A dikalikan dengan D, kemudian C dikalikan dengan B. Nah, jadilah bisa A kali D ditambah B kali C per B kali D sebagai penyebut ini ya. Begitu juga berlaku pada pengurangan. Biar lebih jelas, kita masuk ke contoh soal. Sini ya. Di sini contohnya juga saya bagi-bagi lagi. Di sini penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan bilangan bulat. Nah, dengan bilangan bulat ini ada 2/5 ditambah 3. 3 ini bilangan bulat ya. Bagaimana seperti ini? Kalau ada bilangan bulat, maka bisa kita umpamakan ini 3 ini kita jadikan 3/1. Sehingga kan ini penjumlahan dengan penyebut yang berbeda, 5 dan 1. Kita kalikan aja. 5 kali 1 yaitu penyebutnya jadi 5. Oke. Kalau penyebut berubah, maka pembilang ini juga berubah. Tadi diapakan? Dikalikan loh. Nah, 2 kali 1 taruh di sini ya, 2. Kemudian 3 dikalikan 5. Itu jadi 15. Karena penyebutnya sekarang sudah sama, maka bisa langsung kita jumlahkan. Membilangnya 2 ditambah 15 yaitu 17. Hasilnya yaitu 17/5. Karena kita juga sudah belajar tentang bentuk-bentuk pecahan, apabila ada pecahan biasa di mana pembilangnya lebih besar daripada penyebut, kita sederhanakan menjadi pecahan campuran ya.
17/5 itu sama dengan 17 dibagi 5, yaitu hasilnya 3 dan sisanya 2. Sehingga pecahan campurannya 3, 2/5. Oke. Sekarang pengurangan. Nah, ini ada nih muncul pecahan campuran dikurangi bilangan bulat. Maka untuk mengerjakan apabila ketemu pecahan campuran pada operasi penjumlahan dan pengurangan, kalian ubah dulu pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Di sini 21/4 ini diubah menjadi pecahan biasa. Caranya yaitu 2 dikalikan 4 itu sama dengan 8 ya. Ditambah 1, 8 tambah 1 itu 9. Maka bentuk pecahan biasanya yaitu 9/4. Kemudian seperti tadi 3, nah ini kita umpamakan 3/1. Ini kan kok di sini jadi 12/4 karena disamakan dulu penyebutnya ya. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya bisa langsung kita kurangi. 9 dikurangi 12 yaitu negatif 3. Sehingga hasil dari pengurangan 21/4 dikurangi 3 yaitu negatif 3/4. Oke, lanjut ke contoh selanjutnya. Nah, di sini lebih jelas karena penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan pecahan ini. Ini 3/7 ditambah 4/5. Langkah pertama mengerjakan penjumlahan dan pengurangan pecahan, kita pasti harus fokus pada penyebutnya. Oh, penyebutnya tidak sama, berarti harus disamakan. Pada kasus ini bisa menggunakan KPK dari 7 dan 5 yaitu 35. Bisa juga ini dari 7 dikalikan 5. Penyebutnya berubah. Sekarang jadi 35. Kalau penyebutnya ini berubah, maka pembilangnya juga berubah. Dengan cara ini 3 dikali 5 yaitu 15. Kemudian 4 dikali 7 yaitu 28. Tinggal kita jumlahkan pembilangnya. Hanya pembilang ya yang dijumlah ya. Penyebutnya tetap. Di 15 ditambah 28 yaitu 43. Sehingga hasilnya 43/35. Kita sederhanakanlah sehingga menjadi pecahan campuran ini 18/35. Sekarang di contoh selanjutnya, ini ada pecahan campuran dikurangi pecahan biasa. 21/2 ini pecahan campuran. Sebelum kita kerjakan, kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini ya. Caranya 2 dikalikan 2 yaitu 4. Kemudian 4 ditambah 1 jadi 5. Sehingga 21/2 ini sama dengan 5/2. 5/2 dikurangi 3/4. Kita fokus lagi ke penyebut, ternyata tidak sama penyebutnya. Nah, kita samakan. Nah, untuk contoh yang ini, kita memakai KPK dari 2 dan 4. KPK dari 2 dan 4 yaitu 4. Nah, berubah sudah. Kalau penyebut berubah, maka pembilang juga berubah. Kalau menggunakan KPK, tidak boleh kita kalikan 5 kali 4, 3 kali 2 tidak boleh. Nah, 10 ini dapat dari mana? Dari sini. 4 dibagi 2, ya. 4 itu dibagi 2, sama dengan 2 kan? Kemudian hasilnya dikalikan 5. 4 dibagi 2 yaitu 2 dikalikan 5. Jadi 10. Nah, kemudian ini karena ini sama 4, ini 4 ya sama, sehingga hasilnya tetap pembilangnya 3. Oke, untuk 10 ini coba saya tuliskan ya di sini biar bisa buat belajar. 4 ini didapat dari 4 dibagi ini ya. 4 dibagi 2 kali 5. Ini dapatnya jadi 10. Nah, sekarang sudah sama penyebutnya, maka tinggal kita kurangi. 10 dikurangi 3 yaitu 7. Maka hasilnya yaitu 7/4. Nah, kalau ini disederhanakan menjadi pecahan campuran 1/3/4.
Oke, sekarang kita belajar penjumlahan dan pengurangan pada desimal. Pada desimal, kita menggunakan cara susun ke bawah, ya. Dengan satu syarat. Apa syaratnya? Tanda koma ini harus lurus. Dari atas ke bawah ini harus lurus. Kalau angkanya nggak lurus, nggak apa-apa angkanya nggak lurus. Ya, seperti ini 5 nggak punya lurus. Ini nggak apa-apa. Yang penting ini tanda komanya harus lurus. Jadi 5,82 ditambah 0,135 disusun seperti ini. Kemudian kita tambahkan biasa. Kalau ini tidak punya angka, kita anggap 0. Ini ya, berarti 0 ditambah 5 yaitu 5. 2 ditambah 3, 5. Dijumlahkan biasa. 8 tambah 1 ini 9. 5 tambah 0, 5. Sehingga hasilnya adalah 5,955. Pengurangan juga sama. Dikerjakan menggunakan bersusun ke bawah. Syaratnya satu yang nggak boleh lupa, tanda koma ini harus lurus atas bawah, ya. Ini loh nggak ada lurus, nggak apa-apa angkanya ini nggak lurus. Seperti ini berarti kalau nggak ada angkanya kita anggap 0. 0 dikurangi 6 kan nggak bisa. Pinjamlah ke 8, pinjam dia. Nah, jadi 8-nya ini karena dipinjam sekarang berubah jadi 7. Nah, yang 0 ini tadi 10. 10 dikurangi 6 yaitu 4. Ini 7 dikurangi 5, 2. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Yang ini 12 dikurangi 8 sama dengan 4. Jadi hasilnya yaitu 4,224. Oke. Nah, ini yang campuran yang saya bilang tadi, ada pecahan biasa, ada desimal, ada pecahan campuran, ada persen. Jadikan hitung campuran. Bagaimana menghitung seperti ini? Caranya, kalian ubah pecahan-pecahan ini menjadi satu bentuk yang sama. Pada kesempatan ini, semuanya diubah menjadi pecahan biasa, ya. 3/5 sudah pecahan biasa tetap. 2,4 dirubah menjadi pecahan biasa, jadi 24/10. Kemudian ini 20%, itu jadi 20/100. 1/4 diubah menjadi pecahan biasa, yaitu jadi 5/4. Kemudian kita fokus pada penyebutnya. Ternyata penyebutnya beda, maka harus kita samakan. KPK dari 5, 10, 100, dan 4 yaitu 100. Nah, kalau penyebutnya ini berubah, maka pembilang juga berubah. Nah, di sini pembilangnya berubah. 100 dibagi 5 yaitu 20. 20 kalikan 3 itu sama dengan 60. Ini juga 100 dibagi 10 itu sama dengan 10. 10 dibagi 24. Ini karena sama 100 maka tetap pembilangnya 20. Nah, ini berubah. Nah, ini 100 dibagi 4 itu 25. 25 kalikan 5 jadi 125. Sekarang penyebutnya sudah sama. Tinggal kita jumlah dan kita kurangi pembilangnya. Maka hasilnya itu 405. 405/100 disederhanakan jadi 45/100. Nah, di sini yang berupa pecahan ini masih bisa disederhanakan. Pembilang bagi 5, penyebut dibagi 5, jadi 1/20. Maka hasil akhirnya yaitu 41/20. Oke, demikian belajar kita kali ini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama dengan saya. Sampai ketemu pada pembahasan yang lain. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Bunyikan juga loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.